Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Uli Education Fun Science. Yuk belajar bareng. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Rara, kamu tahu tidak kenapa saat roti dipanggang itu bisa berubah warnanya?" Jadi, warna coklat pada roti yang dipanggang adalah hasil dari reaksi Maillard, atau reaksi ini adalah reaksi kimia antara gula yaitu karbohidrat dan protein sebagai asam aminonya yang terjadi saat makanan itu dipanaskan, terutama pada suhu tinggi ketika 140-165 derajat Celcius. Sebuah proses sains yang membuat makanan jadi lebih lezat secara alami. Jadi, setiap gigitan roti panggang adalah hasil kerja kimia makanan yang ajaib. Lalu, Bunda pun menyuruh Lala untuk memperhatikan buku ceritanya. Sekarang Lala lihat deh, kenapa di dalam akuarium banyak lembu-lembu kecil. Sambil menunjuk gambar, Bunda pun menjelaskan, jadi tanaman yang hidup di air itu mengeluarkan gelembung-gelembung kecil karena sedang melakukan fotosintesis, yaitu proses sains di mana tanaman mengubah matahari menjadi energi. Gelembung itu adalah oksigen O2 hasil samping dari reaksi kimia yaitu fotosintesis. Selanjutnya Rara bertanya kepada Bunda, "Bun, ketika masak ada sains juga dong yang berperan?" Jawab Bunda, "Tentu saja." Nah, sekarang disimak ya, Ra. Perlu diketahui, uap panas dari memasak bukan hanya bagian dari aktivitas dapur saja, tapi juga contoh nyata bagaimana sains bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses penguapan, konveksi, dan kondensasi, kita bisa memahami bagaimana panas berpindah dan bagaimana air berubah menjadi bentuk atau konsep yang juga penting dalam cuaca, teknologi, dan kesehatan. Dengan kata lain, setiap kali kita melihat uap dari masakan, kita juga sedang melihat sains sedang bekerja di depan mata kita. Dengan memahami sains, kita bisa tahu mengapa sesuatu terjadi dan bagaimana cara kerja benda, lalu bagaimana cara membuat hidup menjadi lebih baik dan aman. Jadi, buka matamu lebar-lebar, secara sains ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, bahkan di tubuhmu sendiri. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Nah, sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Di dalam ilmu sains terbagi menjadi beberapa cabang ilmu sains, diantaranya biologi, fisika, kimia, geologi, astronomi, dan ekologi. Sains adalah biologi. Jadi, biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi, misalnya zoologi tentang binatang, botani tentang tumbuhan, entomologi tentang serangga, dan mikrobiologi yaitu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Yang kedua, sains itu adalah fisika. Fisika adalah ilmu tentang segala gejala fenomena alam dan sifat-sifat benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa cabang ilmu fisika ini, misalnya mekanika adalah ilmu tentang gerak benda, elektronika yaitu ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan yang terakhir optika geometris yaitu tentang alat-alat optik. Yang ketiga, sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Contohnya cabang ilmu kimia antara lain adalah farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan. Yang kedua, radiokimia, yaitu tentang zat-zat radioaktif. Kemudian kimia organik tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, serta kimia anorganik, yaitu tentang bahan kimia dalam bahan benda-benda tertentu.
Yang keempat, sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi ini antara lain seperti vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, yaitu tentang gempa bumi, serta paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Selanjutnya, sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda dipelajari dalam astronomi termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Yang terakhir, sains adalah ekologi. Nah, sains dalam ekologi yaitu ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai macam masalah yang ada di lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Nah, ilmuwan sains yang paling terkenal adalah Albert Einstein. Jadi siapa sih Albert Einstein? Albert Einstein adalah bukan hanya seseorang ilmuwan, tapi juga simbol bahwa dengan rasa ingin tahu dan berpikir kritis, kita bisa memahami dunia. Ia membuktikan bahwa sains tidak harus rumit, asalkan kita mau belajar dan berimajinasi. Nah, teori dari Albert Einstein ini dikenal dengan teori dari fisikanya. Selain itu, ada ilmuwan dari Indonesia yaitu B.J. Habibie. Nah, lalu siapa sih B.J. Habibie itu? B.J. Habibie adalah salah satu tokoh paling cerdas dan inspiratif dari Indonesia. Ia adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Tapi sebelum menjadi presiden, ia adalah seorang ilmuwan dan insinyur penerbangan kelas dunia. B.J. Habibie ini sangat berjasa dalam bidang teknologi dan sains, terutama bidang aeronautika, yaitu ilmu tentang pesawat terbangnya. Menarik bukan? Nah, jadi setelah menonton video ini, kalian akan paham bagaimana sains itu ada di mana-mana dan bahkan di kehidupan sehari-hari kita.